Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Suryaningsih dengan NIM 11910122471. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam Lokal SLTP SLTA 4B. Yang saya hormati Ibu Suci Habibah selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai layanan dalam bimbingan konseling. Yang pertama, ada pengertian layanan dalam bimbingan konseling. Yang kedua, tujuan layanan dalam bimbingan konseling. Yang ketiga, fungsi layanan dalam bimbingan konseling. Dan yang keempat, peran layanan dalam bimbingan konseling. Nah, yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian layanan dalam bimbingan konseling. Sebelum kita masuk dalam pengertian layanan dalam bimbingan konseling, ada baiknya kita mengetahui apa itu layanan dan apa itu bimbingan konseling. Layanan merupakan aktivitas yang melibatkan sebuah interaksi, sedangkan bimbingan konseling merupakan interaksi antara konselor dengan konseling. Setelah mengetahui apa itu layanan dan apa itu bimbingan konseling, dapat kita ketahui bahwasannya layanan bimbingan konseling merupakan seperangkat program pelayanan bantuan yang dilakukan melalui kegiatan perorangan dan kelompok untuk membantu peserta didik melaksanakan kehidupan sehari-hari secara mandiri dan berkembang secara optimal, serta membantu peserta didik mengatasi masalah yang dialaminya. Selanjutnya, tujuan layanan dalam bimbingan konseling. Secara umum, tujuan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya atau seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya. Berbagai latar belakang yang ada atau seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial ekonomi, serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungan. Secara khusus, terdapat beberapa tujuan layanan dalam bimbingan konseling. Yang pertama yaitu mengembangkan seluruh potensinya seoptimal mungkin. Kemudian, mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya sendiri. Selanjutnya, mengatasi kesulitan dalam memahami lingkungannya yang meliputi lingkungan sekolah, keluarga, pekerjaan, sosial ekonomi, dan kebudayaan. Kemudian, mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Selanjutnya, mengatasi kesulitan dalam menyalurkan kemampuan, minat, dan bakatnya dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. Dan yang terakhir, memperoleh bantuan secara tepat dari pihak-pihak di luar sekolah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang tidak dapat dipecahkan di sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi layanan dalam bimbingan konseling. Pelayanan bimbingan dan konseling, khususnya di sekolah, memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, fungsi pencegahan. Melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling dimaksudkan untuk mencegah timbulnya masalah pada diri siswa, sehingga mereka terhindar dari masalah yang dapat menghambat perkembangannya. Yang kedua, yaitu fungsi pemahaman. Melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman tentang diri klien atau siswa beserta permasalahannya dan juga lingkungannya oleh pihak-pihak yang membantunya atau pembimbing. Selanjutnya, yang ketiga, fungsi pengentasan. Apabila seorang siswa mengalami suatu permasalahan dan ia tidak dapat memecahkannya sendiri, lalu ia pergi ke pembimbing atau konselor, maka yang diharapkan oleh siswa yang bersangkutan adalah teratasinya masalah yang dihadapinya.
Siswa yang mengalami masalah dianggap berada dalam suatu kondisi atau keadaan yang tidak mengenakan, sehingga perlu diangkat atau dikeluarkan dari kondisi atau keadaan tersebut. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan melalui pelayanan bimbingan dan konseling pada hakikatnya merupakan upaya pengentasan. Kemudian, yang keempat, fungsi pemeliharaan. Menurut Prayitno dan Erman Amti, fungsi pemeliharaan berarti memelihara segala sesuatu yang baik atau positif yang ada pada diri individu atau siswa. Baik hal itu merupakan pembawaan maupun hasil-hasil perkembangan yang telah dicapai selama ini. Yang kelima yaitu fungsi penyaluran. Setiap siswa hendaknya memperoleh kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai dengan keadaan pribadinya masing-masing yang meliputi bakat, minat, kecakapan, cita-cita, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu fungsi penyesuaian. Melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling membantu terciptanya penyesuaian antara siswa dengan lingkungannya. Dengan kata lain, melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling membantu siswa memperoleh penyesuaian diri secara baik dengan lingkungannya, terutama lingkungan sekolah dan madrasah bagi para siswa. Selanjutnya yang ketujuh, fungsi pengembangan. Melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling diberikan kepada para siswa untuk membantu para siswa dalam mengembangkan keseluruhan potensinya secara lebih terarah. Kemudian yang kedelapan, fungsi perbaikan. Melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling diberikan kepada siswa untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi siswa. Bantuan yang diberikan tergantung kepada masalah yang dihadapi siswa. Dengan kata lain, program bimbingan dan konseling dirumuskan berdasarkan masalah yang terjadi pada siswa. Kemudian yang kesembilan atau yang terakhir, fungsi advokasi. Layanan bimbingan dan konseling melalui fungsi ini adalah membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak atau kepentingannya yang kurang mendapat perhatian. Materi selanjutnya yaitu peran layanan bimbingan konseling. Peran bimbingan dan konseling di dalam meningkatkan mutu pendidikan terletak pada bagaimana bimbingan dan konseling itu membangun manusia yang seutuhnya dari berbagai aspek yang ada di dalam diri peserta didik. Di sekolah, ada 7 macam layanan konseling. Nah, kita akan membahas yang pertama yaitu mengenai layanan orientasi. Layanan orientasi ini merupakan layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan siswa baru dan seseorang terhadap lingkungan yang baru dimasukinya. Pemberian layanan ini bertolak dari anggapan bahwa memasuki lingkungan baru bukanlah hal yang selalu dapat berlangsung dengan mudah dan menyenangkan bagi setiap orang. Bagi siswa, ketidakkenalan atau ketidaktahuannya terhadap lingkungan lembaga pendidikan atau sekolah yang di sekolah baru dimasukinya itu dapat memperlambat kelangsungan proses belajarnya kelak. Bahkan, lebih jauh dari itu dapat membuatnya tidak mencapai hasil belajar yang diharapkannya. Oleh sebab itu, mereka perlu diperkenalkan dengan berbagai hal tentang lingkungan lembaga pendidikan yang baru itu. Individu yang memasuki lingkungan baru perlu segera dan secepat mungkin memahami lingkungan barunya itu. Yang kedua, layanan informasi. Secara umum, bersama dengan layanan orientasi bermaksud memberikan pemahaman kepada individu-individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan, atau untuk menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang dikehendaki. Selanjutnya yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran. Individu sering mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan, sehingga tidak sedikit individu yang bakat, kemampuan, minat, dan hobinya tidak tersalurkan dengan baik. Individu seperti itu tidak mencapai perkembangan secara optimal. Mereka memerlukan bantuan atau bimbingan dari orang-orang dewasa dan konselor dalam menyalurkan potensi dan mengembangkan diri.
merupakan salah satu bentuk layanan bimbingan yang penting diselenggarakan di sekolah. Pengalaman menunjukkan bahwa kegagalan-kegagalan yang dialami siswa dalam belajar tidak selalu disebabkan oleh kebodohan atau rendahnya intelijensi. Sering kegagalan itu terjadi disebabkan mereka tidak mendapat layanan bimbingan yang memadai. Selanjutnya yang kelima, layanan bimbingan belajar dilaksanakan melalui beberapa tahap. Yang pertama, pengenalan siswa yang mengalami masalah belajar. Yang kedua, pengungkapan sebab-sebab timbulnya masalah belajar. Dan yang terakhir, pemberian bantuan pengentasan masalah belajar. Kemudian, yang keenam, layanan konseling perorangan. Pada bagian ini, konseling dimaksudkan sebagai pelayanan khusus dalam hubungan langsung tatap muka antara konselor dengan klien. Dalam hubungan itu, masalah klien dicermati dan diupayakan pengentasannya sedapat-dapatnya dengan kekuatan klien sendiri. Dalam kaitan itu, konseling dianggap sebagai upaya layanan yang paling utama dalam pelaksanaan fungsi pengentasan masalah klien. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, layanan bimbingan dan konseling kelompok. Apabila konseling perorangan menunjukkan layanan kepada individu atau klien, orang perorangan, maka bimbingan dan konseling kelompok mengarahkan layanan kepada sekelompok individu. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai layanan dalam bimbingan konseling. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.